Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, hiduplah sebuah keluarga yang tampak harmonis di permukaan. Dimas, pria berusia 28 tahun, baru setahun menikah dengan Aulia, gadis cantik yang dikenalnya sejak masa kuliah. Pernikahan mereka berjalan lancar, meski terkadang kesibukan Dimas sebagai karyawan swasta membuat waktu mereka bersama menjadi terbatas. Aulia adalah anak semata wayang dari pasangan Rahmat dan Lestari. Sejak pertama kali bertemu keluarga istrinya, Dimas dibuat takjub oleh kecantikan Lestari, mertuanya. Wanita berusia 46 tahun itu tampak jauh lebih muda dari usianya. Kulitnya bersih, tubuhnya terawat, senyumnya selalu manis menghiasi wajahnya yang nyaris tanpa kerutan. Bahkan teman-teman Aulia pernah berseloroh mengatakan bahwa Aulia seperti bersaudara dengan ibunya, bukan ibu dan anak. Seiring waktu, kedekatan Dimas dan mertuanya semakin intens. Setiap kali Dimas mengantar Aulia pulang ke rumah orang tuanya, Lestari selalu menyambutnya dengan ramah. Ia selalu menyiapkan teh hangat atau camilan kesukaan Dimas. Perhatian-perhatian kecil itu membuat Dimas merasa dihargai dan disayangi. Awalnya, Dimas menganggap kekagumannya pada Lestari sebagai hal yang wajar, namun perlahan-lahan rasa kagum itu berubah menjadi ketertarikan yang sulit ia jelaskan. Dimas kerap mencuri pandang saat Lestari sedang sibuk di dapur, atau saat wanita itu duduk santai di teras dengan balutan daster tipis yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Suatu hari, Aulia harus dinas luar kota selama seminggu. Dimas, yang biasanya pulang ke rumah kontrakan mereka, memilih menginap di rumah mertuanya agar tidak merasa kesepian. Rahmat, ayah Aulia, juga sedang berada di luar kota karena urusan pekerjaan. Di rumah itu hanya ada Dimas dan Lestari. Suasana canggung sempat menyelimuti malam pertama mereka berdua di rumah itu. Namun, Lestari mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan. Mereka duduk berdua di ruang keluarga, membahas masa muda Lestari, kisah cintanya dengan Rahmat, hingga cerita-cerita lucu tentang Aulia kecil. Semakin malam, obrolan mereka semakin intim. Dimas merasa nyaman berada di dekat Lestari, seolah ada daya tarik tak kasat mata yang mengikatnya pada wanita itu. Senyum manis dan tatapan hangat Lestari membuat hati Dimas bergetar. Malam kedua, Lestari mengajak Dimas menemaninya belanja ke pasar malam. Di tengah keramaian, tangan mereka sempat bersentuhan. Sentuhan itu terasa begitu hangat dan lama membekas di benak Dimas. Sepulang dari pasar malam, Lestari membuatkan minuman jahe hangat untuk Dimas. Saat Dimas hendak masuk ke kamar tamu, Lestari memanggilnya. Wanita itu berdiri di ambang pintu kamarnya, mengenakan daster putih tipis yang membiaskan cahaya kamar di belakangnya. Tatapan matanya mengisyaratkan sesuatu yang sulit diartikan. Dimas berdiri terpaku, jantungnya berdegup kencang. Dimas berdiri terpaku di ambang pintu kamar tamu. Bayangan sosok Lestari yang berdiri di depan kamarnya, mengenakan daster putih tipis yang menerawang, terus membekas di pikirannya. Malam itu berlalu tanpa insiden, namun bayang-bayang godaan semakin kuat menyelimuti hati dan pikirannya. Keesokan paginya, suasana sarapan terasa sedikit canggung. Lestari tetap melayani Dimas seperti biasa, menyajikan nasi goreng dan teh hangat, namun ada senyum samar yang sulit Dimas tafsirkan. Seolah di balik keramahan itu, tersembunyi sesuatu yang tak terucap. Sepanjang hari, Dimas mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengerjakan tugas kantor dari laptopnya. Namun, bayangan Lestari selalu hadir di sela-sela kesibukannya. Setiap langkah Lestari di rumah, suara langkah kaki, aroma tubuhnya yang samar tercium saat ia melintas, semua terasa begitu mengganggu kesadaran Dimas. Siang harinya, hujan turun deras. Lestari mengajak Dimas menemaninya di dapur untuk membantu memasak makan siang. Hanya berdua di ruangan sempit itu, tangan mereka beberapa kali bersentuhan saat mengambil bahan-bahan masakan.
Dimas berusaha bersikap biasa, tetapi sorot mata Lestari seolah terus menggodanya. "Dimas, kamu betah nggak di sini?" tanya Lestari tiba-tiba, suaranya lembut namun mengandung nada menggoda. Dimas menelan ludah, mencoba mengendalikan debar jantungnya. "Betah, Bu. Rumah ini hangat, nyaman, apalagi ada ibu yang baik sama saya." Lestari tersenyum tipis, lalu melanjutkan mengiris sayur. "Kamu sopan sekali, padahal ibu tahu kamu sering curi-curi pandang ke arah ibu." Dimas terkejut, wajahnya memerah. Ia hendak mengelak, tapi tatapan mata Lestari yang tajam membuatnya bungkam. "Nggak apa-apa, Dimas," lanjut Lestari. "Ibu juga wanita biasa, kadang merasa ingin diperhatikan, apalagi sama pria muda seperti kamu." Kata-kata itu menggema di kepala Dimas, mengaburkan batas antara kesadaran dan keinginan terlarangnya. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Sentuhan-sentuhan kecil yang dulu tak sengaja, kini mulai terkesan disengaja. Dimas tahu ini salah, tapi pesona Lestari terlalu kuat untuk diabaikan. Malam-malam berikutnya, Dimas kerap terjaga, membayangkan sosok mertuanya yang begitu menggoda. Dalam diam, keduanya menyimpan rahasia yang tak seorang pun tahu. Di balik kehangatan keluarga, tersembunyi percik asmara yang siap membakar segalanya. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang kian sulit disembunyikan. Dimas semakin sering melamun di sudut ruang tamu, sementara Lestari tetap tampil dengan senyum hangat dan perhatian-perhatian kecil yang seolah tak bersalah. Di balik sikap manis itu, ada ketertarikan yang kian mengakar, menjerat Dimas dalam dilema. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur kota, listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap, hanya temaram cahaya lilin di ruang keluarga yang menyala. Dimas duduk bersandar di sofa, sementara Lestari duduk di lantai tak jauh darinya, sibuk meniup lilin-lilin kecil agar nyalanya stabil. "Dingin ya?" ujar Lestari pelan. Dimas mengangguk, tapi matanya tak bisa lepas dari sosok mertuanya yang duduk bersila. Daster lembut yang membalut tubuhnya tampak menempel sempurna di kulit, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang masih terjaga. Bayangan api lilin menari di wajah Lestari, membuatnya terlihat semakin memikat. "Mas Dimas, kamu nggak kedinginan?" tanya Lestari sambil menoleh. "Ah, nggak Bu, saya nggak apa-apa," jawab Dimas gugup, matanya buru-buru dialihkan. Tapi Lestari tersenyum, senyum yang penuh makna. Ia bangkit, duduk di sisi Dimas, membuat jarak di antara mereka hanya sejengkal. Aroma tubuhnya yang hangat bercampur wangi lembut melati menyergap indera penciuman Dimas. "Mas Dimas, ibu sering merasa kesepian sejak Aulia menikah. Rumah ini terasa sepi, dan ibu senang ada kamu di sini. Rasanya ada teman ngobrol yang menyenangkan." Suara Lestari terdengar lirih, nyaris berbisik. Dimas menoleh, menatap mata Lestari yang berkaca-kaca. Ada kesedihan di sana sekaligus sesuatu yang sulit dijelaskan. Tanpa sadar, tangan Lestari menyentuh tangan Dimas. Jemarinya yang hangat menyatu di atas telapak tangan menantunya. "Bu." Dimas hendak menarik tangannya, tapi genggaman itu justru semakin erat. "Jangan menjauh, Mas. Ibu cuma butuh sedikit kehangatan." Suara Lestari bergetar, sementara wajahnya mendekat, terlalu dekat. Dalam keheningan yang hanya diisi suara hujan, napas mereka bercampur. Jarak di antara mereka tak lagi berarti. Dan di ruang tamu yang temaram itu, batas antara mertua dan menantu mulai mengabur. Malam itu menjadi awal dari sebuah rahasia besar yang tumbuh di antara Dimas dan Lestari. Meski tak ada kata yang terucap setelah kehangatan yang mereka bagi, keduanya tahu batas yang seharusnya dijaga telah runtuh. Keesokan harinya, Dimas mencoba bersikap biasa. Ia berusaha menghindari tatapan Lestari dan memilih menghabiskan waktu di kamar tamu, pura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Namun, bayangan peristiwa semalam terus menghantuinya.
Aroma tubuh Lestari, kelembutan sentuhannya, dan tatapan penuh arti itu seolah terpatri di pikirannya. Menjelang sore, saat hujan kembali turun, ketukan pelan terdengar di pintu kamar tamu. Dimas membuka pintu dan mendapati Lestari berdiri di sana, membawa secangkir teh hangat. "Kamu belum makan, kan? Minum ini dulu biar hangat," ujar Lestari dengan senyum yang terasa berbeda. Ada kelembutan yang menyimpan rahasia di baliknya. Dimas menerima cangkir itu dengan tangan gemetar. Saat jemari mereka kembali bersentuhan, getaran aneh menjalar di tubuhnya. Lestari tidak langsung pergi, ia justru melangkah masuk ke kamar, duduk di sisi tempat tidur Dimas. "Mas Dimas, apa kamu menyesal?" tanyanya lirih. Dimas terdiam. Ia ingin menjawab, ingin berkata bahwa semua ini salah, namun hatinya berkhianat. Ada bagian dalam dirinya yang menginginkan kehangatan itu kembali hadir. "Aku nggak tahu, Bu. Aku bingung." Suara Dimas nyaris tak terdengar. Lestari menghela napas panjang, matanya menerawang keluar jendela. "Ibu juga bingung, tapi perasaan ini nggak bisa Ibu tolak." Hening menyelimuti kamar sempit itu, hanya suara hujan yang terdengar, menciptakan suasana yang semakin mendebarkan. Lestari perlahan mengulurkan tangan, menyentuh wajah Dimas dengan lembut. "Kita nggak perlu cari tahu jawabannya sekarang, Mas. Kita nikmati saja apa yang ada." Bisikan itu bagai mantra yang meruntuhkan semua benteng pertahanan Dimas. Dimas menutup mata, merasakan sentuhan hangat mertuanya yang perlahan membawa mereka berdua ke dalam arus asmara yang semakin dalam. Di balik dinding rumah yang tampak tenang, rahasia terlarang itu terus tumbuh, semakin liar dan sulit dihentikan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi permainan api yang dimainkan dengan hati-hati di antara Dimas dan Lestari. Saat Aulia menelepon menanyakan kabar, Dimas selalu berusaha menjawab dengan suara ceria, menyembunyikan getaran batin yang kacau di balik nada tenangnya. Lestari pun tetap tampil sebagai ibu mertua yang ramah, seolah tak ada apapun yang terjadi. Namun, di setiap celah waktu, saat Rahmat dan Aulia tak ada, kehangatan terlarang itu kembali menyala. Siang itu, Dimas baru saja selesai mandi, ketika langkah pelan Lestari terdengar mendekat ke kamar tamu. Dimas masih bertelanjang dada, hanya mengenakan celana pendek saat pintu diketuk. "Mas Dimas, Ibu boleh masuk?" Suara lembut itu menyapa dari balik pintu. Dimas terdiam sejenak, lalu membuka pintu. Lestari berdiri di sana dengan senyum tipis, membawa handuk bersih yang terlipat rapi di tangannya. "Tadi kamu lupa bawa handuk, ini Ibu bawakan," ujarnya. "Makasih, Bu." Dimas menerima handuk itu, namun tangan mereka kembali bersentuhan lebih lama dari seharusnya. Ada tarikan di antara mereka, tarikan yang sudah terlalu sulit untuk diabaikan. Lestari melangkah masuk, pintu kamar tertutup perlahan di belakangnya. Udara dalam kamar mendadak terasa lebih panas, padahal kipas angin berputar kencang di sudut ruangan. Mata mereka saling menatap, berbicara tanpa kata. "Kenapa kita nggak bisa berhenti, Bu?" bisik Dimas, suaranya bergetar antara rasa bersalah dan hasrat yang menguasai. Lestari menggeleng pelan. "Mungkin karena kita sama-sama kesepian, Mas, dan kita saling mengisi kekosongan itu." Perlahan, jarak di antara mereka menghilang. Sentuhan tangan berubah menjadi pelukan yang hangat. Di bawah langit-langit rumah yang sepi, rahasia mereka terus berkembang menjadi kisah yang semakin berbahaya. Namun, di balik dosa yang mereka sadari, ada kenikmatan yang sulit dihentikan. Setiap tatapan, setiap sentuhan, mengukir jejak yang semakin sulit dihapus. Dan di tengah kebisuan rumah itu, mereka tahu mereka telah melangkah terlalu jauh. Semakin lama, batas-batas yang pernah mereka anggap suci, kini semakin kabur. Dimas dan Lestari seakan hidup dalam dua dunia yang bertolak belakang. Di hadapan Aulia dan Rahmat,
Mereka tetap berperan sebagai menantu dan mertua yang sopan dan berjarak. Namun, saat rumah kembali sepi, mereka menjelma menjadi sepasang kekasih yang tak mampu melepaskan diri dari jerat hasrat terlarang. Suatu sore, Dimas pulang lebih awal dari kantor. Rumah terlihat lengang, hanya terdengar suara gemericik air dari kamar mandi. Dimas mendekat, pintu kamar mandi sedikit terbuka, dan samar-samar ia melihat siluet tubuh Lestari di balik tirai tipis. Air membasahi tubuhnya, membuat kulitnya berkilau di bawah cahaya redup. Dimas berdiri mematung di ambang pintu, berusaha mengalihkan pandangan. Namun godaan itu terlalu kuat. Baru saja ia hendak melangkah pergi, suara Lestari memanggil lembut. "Mas Dimas, kamu sudah pulang?" Dimas tersentak, wajahnya memerah. Iya Bu, baru aja sampai." Lestari tertawa kecil. "Tunggu sebentar ya, Ibu selesai sebentar lagi. Nanti kita minum teh bareng." Suara itu begitu hangat dan akrab, membuat Dimas sulit menepis bayangan-bayangan malam-malam yang telah mereka lewati. Ketika akhirnya Lestari keluar dari kamar mandi, hanya berbalut handuk yang melilit tubuhnya, Dimas nyaris kehilangan kendali. "Kenapa wajahmu tegang gitu, Mas?" tanya Lestari dengan senyum menggoda. Dimas mencoba mengalihkan pandangan, tapi Lestari justru mendekat. Tangannya menyentuh dada Dimas yang masih mengenakan kemeja kerja. "Kita nggak bisa terus begini, Bu," ucap Dimas pelan. Lestari menghela napas, tapi jemarinya tetap bermain di kerah kemeja Dimas. "Ibu juga tahu, Mas. Tapi semakin kita menjauh, semakin kita ingin kembali. Apa kamu nggak merasakan hal yang sama?" Dimas tak sanggup menjawab. Sorot mata mereka saling mengunci, menyimpan ribuan rasa yang tak terucap. Sekali lagi, batas-batas dosa kembali runtuh, dan di rumah yang seharusnya penuh kehangatan keluarga, mereka melangkah lebih jauh ke dalam labirin perasaan yang semakin sulit ditinggalkan. Di luar, senja perlahan berganti malam, tapi di dalam hati Dimas dan Lestari, pergulatan antara cinta terlarang dan rasa bersalah terus membara, mengaburkan batas antara cinta dan dosa. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Dimas duduk di ruang tamu, menatap layar televisi yang menyala tanpa benar-benar memperhatikan tayangannya. Suara rintik hujan di atap membuat rumah terasa lebih sunyi, sementara pikirannya melayang jauh. Lestari keluar dari kamarnya, mengenakan daster panjang berwarna biru muda yang melekat sempurna di tubuhnya. Rambutnya masih sedikit basah, menebarkan aroma sampo bunga yang begitu akrab di hidung Dimas. Ia duduk di samping Dimas, tanpa kata, hanya keheningan yang menggantung di antara mereka. "Kenapa kamu murung, Mas?" tanya Lestari akhirnya. Suaranya lembut, namun menyimpan kekhawatiran. Dimas menghela napas panjang. "Aku nggak tahu, Bu. Kadang aku merasa kita sudah terlalu jauh. Aku takut." Matanya menatap lurus ke depan, tak berani menoleh ke arah mertuanya. Lestari tersenyum tipis, tangannya meraih tangan Dimas dan menggenggamnya hangat. "Ibu juga takut, Mas, tapi rasa ini sudah terlalu dalam. Semakin kita melawan, semakin kita tenggelam." Genggaman itu terasa lebih erat, seperti ingin memastikan bahwa di tengah derasnya rasa bersalah, mereka masih memiliki satu sama lain. Lestari meletakkan kepalanya di bahu Dimas, dan Dimas tak punya kekuatan untuk menolak. Mereka duduk dalam diam, membiarkan kehangatan tubuh dan detak jantung saling berbicara. Perlahan, tangan Dimas bergerak menyentuh pipi Lestari, membelai lembut seolah ingin menenangkan badai yang berputar di dada mereka berdua. "Bu, kita nggak bisa terus begini." Suara Dimas bergetar. "Ibu tahu," jawab Lestari pelan, matanya berkaca-kaca. "Tapi apa kamu bisa benar-benar menjauh dari ibu? Apa kamu yakin bisa pura-pura nggak merindukan ini semua?" Dimas terdiam. Pertanyaan itu menghantam hatinya dengan telak. Ia tahu jawabannya. Ia tahu betapa hatinya merindukan tiap detik kebersamaan terlarang itu.
Di luar, suara hujan semakin keras, seolah menyembunyikan suara helaan napas dan desahan lirih yang tercipta ketika mereka kembali tenggelam dalam pelukan yang salah. Di antara dinding-dinding rumah yang menyimpan begitu banyak rahasia, cinta mereka terus menyala di dalam gelap. Beberapa hari setelah malam hujan deras itu, hubungan Dimas dan Lestari semakin sulit dibendung. Mereka seperti dua kutub magnet yang saling tarik-menarik, meski tahu seharusnya menjaga jarak. Pagi itu, Aulia menelepon dari luar kota. Suaranya ceria bercerita tentang pekerjaan barunya yang sibuk, tanpa menyadari apa yang terjadi di rumah tempat ia dibesarkan. Dimas berbicara seadanya, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang menggerogoti hatinya. Di sisi lain, Lestari hanya duduk diam di meja makan, sesekali mencuri pandang ke arah menantunya. Saat telepon berakhir, Lestari berdiri, menghidangkan secangkir kopi untuk Dimas. Jemari mereka bersentuhan sebentar ketika cangkir itu berpindah tangan. Dimas menatap Lestari, mencari keberanian di matanya. "Bu, kita nggak bisa terus begini," bisik Dimas dengan suara parau. Lestari tersenyum tipis, senyum yang menyembunyikan 1000 rasa. "Ibu tahu, Mas, tapi kenapa setiap kali kita mencoba berhenti, rasanya justru semakin menyiksa?" Dimas tak menjawab. Ada pergulatan hebat di hatinya, antara rasa bersalah sebagai suami Aulia dan hasrat yang kian menguasai dirinya. Lestari melangkah mendekat, berdiri tepat di depan Dimas yang masih duduk. "Kamu nggak pernah tahu, Mas. Setelah Aulia menikah, rumah ini terasa kosong. Ibu merasa sendiri. Sampai kamu datang," lirih suara Lestari. Dimas menunduk, hatinya terhimpit rasa bersalah yang bertumpuk-tumpuk. Tapi saat jemari Lestari menyentuh wajahnya, semua logika runtuh begitu saja. Pelukan itu kembali terjadi. Di ruang makan yang pernah jadi saksi kebahagiaan keluarga kecil mereka, kini menjadi tempat di mana cinta terlarang terus tumbuh. Dimas merasakan debar jantung Lestari yang berdetak seirama dengannya. Mereka tahu ini salah, tahu ini tak pantas, tapi menghindar pun rasanya sudah tak mungkin. Suara kunci pintu depan berderit. Spontan, keduanya melepaskan pelukan. Dimas buru-buru duduk kembali, sementara Lestari berusaha terlihat sibuk mencuci piring. Rahmat baru pulang dari luar, membawa beberapa kantong belanjaan. Senyum cerah di wajahnya kontras dengan ketegangan yang baru saja terjadi. "Loh, Mas Dimas, udah sarapan belum?" tanya Rahmat ramah. Dimas memaksakan senyum. "Udah, Pak, barusan aja." Lestari melirik sekilas ke arah Dimas, lalu beralih menyambut suaminya. Di balik wajah tenangnya, ia menyembunyikan badai yang bergejolak di dada. Mereka selamat kali ini, tapi sampai kapan? Di rumah ini, rahasia semakin dalam terkubur, sementara cinta terlarang itu terus membara, menunggu saatnya meledak. Sejak kejadian di ruang makan itu, jarak antara Dimas dan Lestari terasa semakin tipis. Meski keduanya berusaha bersikap sewajarnya, ada ketegangan samar yang menyelimuti setiap tatapan, setiap sentuhan kecil yang tak sengaja terjadi. Malam itu, Rahmat tertidur lebih awal karena kelelahan setelah seharian beraktivitas. Dimas duduk di teras depan, mencoba menikmati angin malam, tetapi pikirannya terus melayang pada sosok yang berada di kamar sebelah. Tak lama, langkah ringan terdengar dari dalam rumah. Lestari muncul di ambang pintu, mengenakan daster putih tipis yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya diikat sederhana, membuat wajahnya terlihat lebih muda dan segar di bawah cahaya remang-remang lampu teras. "Belum tidur, Mas?" tanyanya pelan. Dimas menggeleng. "Lagi susah tidur, Bu. Anginnya enak di luar." Lestari melangkah mendekat, duduk di kursi sebelah Dimas. Hanya ada jarak sekepal tangan di antara mereka, tapi hawa hangat tubuh Lestari terasa jelas. Malam sunyi membuat setiap desahan napas terdengar begitu nyata. "Kadang ibu juga nggak bisa tidur, terlalu banyak yang dipikirkan," ujar Lestari, suaranya setenang angin yang berembus. Dimas menoleh,
menatap wajah Lestari yang tampak tenang di permukaan, meski ia tahu ada gejolak besar di balik itu semua. "Apa? Ibu pernah nyesel?" tanya Dimas pelan. Lestari tersenyum tipis, matanya menerawang ke langit yang gelap. "Nyesel? Mungkin iya, tapi lebih sering ibu merasa hidup lagi." Suaranya bergetar tipis, seolah kalimat itu menyimpan semua rahasia yang tak sanggup diucapkan. Dimas tak tahu harus berkata apa. Yang ia tahu, tangannya perlahan meraih tangan Lestari, menggenggamnya dalam keheningan malam. Lestari tak menolak, bahkan jari-jarinya balik meremas jemari Dimas dengan lembut. Sentuhan sederhana itu membangkitkan gelombang hasrat yang sudah berulang kali mereka tekan. Mereka saling menatap, membaca apa yang tersimpan di balik mata masing-masing. Di bawah langit malam yang gelap, di rumah yang menyimpan banyak kisah, dua hati yang seharusnya menjaga batas, kembali terjebak dalam pusaran rasa yang tak terhindarkan. Dan di balik jendela kamar, tirai sedikit bergerak, seolah ada mata yang memperhatikan, atau hanya hembusan angin malam yang menjadi saksi bisu kisah cinta yang tak seharusnya terjadi. Malam yang berlalu itu meninggalkan jejak yang semakin sulit dihapus. Dimas dan Lestari kini bagai dua insan yang tahu mereka sedang berjalan di tepi jurang, tapi tak pernah mampu berhenti. Keesokan harinya, rumah kembali sepi. Rahmat berangkat ke bengkel lebih pagi, sementara Dimas memilih bekerja dari rumah. Lestari menemani Dimas di ruang tengah, menyuguhkan teh hangat seperti biasa, seolah tak ada yang berubah. Namun, tatapan mereka selalu bertemu lebih lama dari yang seharusnya. "Mas, kamu yakin gak mau ke kantor?" tanya Lestari, duduk di sofa sambil melipat cucian. Dimas menggeleng, matanya tetap terpaku pada layar laptop. "Lagi gak ada meeting penting, Bu, mending di rumah aja." Lestari hanya mengangguk pelan, tapi dalam hati ia tahu Dimas sengaja tetap di rumah. Ada ruang-ruang kosong yang hanya bisa mereka isi ketika rumah sunyi. Dan itu yang kini mereka nantikan, meski tahu seharusnya tak boleh. Siang itu, Dimas baru saja menutup laptop saat Lestari menghampiri, membawa sepiring buah potong. Rambutnya dikuncir sederhana, dasternya masih daster sederhana yang biasa. Tapi bagi Dimas, Lestari selalu terlihat begitu memikat. "Mas, makan dulu ya. Kamu udah dari pagi belum makan," ucap Lestari lembut. Dimas menatap Lestari, tangannya meraih piring itu, tapi jemari mereka saling bersentuhan. Terlalu lama. Lestari tak menarik tangannya. Dimas juga tak melepaskan. Udara di antara mereka menipis. Perlahan, Dimas berdiri, mendekat, hingga aroma tubuh Lestari tercium jelas. Mata mereka saling menatap, dan di sana ada kejujuran yang menyakitkan. Kejujuran tentang rindu yang tak pernah bisa sepenuhnya disembunyikan. "Bu." Suara Dimas serak, tangannya menyentuh pipi Lestari. Lestari memejamkan mata sejenak, menikmati hangatnya sentuhan itu. "Ibu juga kangen, Mas." Bisiknya nyaris tak terdengar, tak ada lagi kata-kata, tak ada lagi logika. Bibir mereka bertemu dalam keheningan rumah yang menyimpan ribuan rahasia. Ciuman yang seharusnya terlarang itu justru terasa begitu menghidupkan. Di luar, suara motor Rahmat mendekat, memecah keterdiaman. Dimas dan Lestari terlonjak, buru-buru menjauh. Piring buah nyaris jatuh, tangan Lestari gemetar saat meletakkannya di meja. Pintu depan terbuka, Rahmat masuk sambil membawa sebungkus gorengan. "Wah, enak nih ada buah segar. Dimas, kamu udah makan siang?" tanya Rahmat santai. Dimas memaksakan senyum. "Iya, Pak. Baru aja mau makan." Lestari berdiri kaku di sisi meja. Senyum tipisnya menyembunyikan debaran hebat di dadanya. Di balik kedamaian rumah sederhana itu, bara cinta terlarang terus menyala, menunggu waktu meledak tanpa bisa dicegah.